Selamat siang para pecinta berita, salam akrab dan mencerdaskan. Kembali lagi bersama saya Laila Ramadhani dari tim jurnalistik Baja Semawan. Nah, saat ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah Baru SMA N 1 Wanasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Ramadhani dari anggota jurnalistik Baja Semawan. Saya izin mewawancarai Bapak ya. Mangga, insya Allah siap gitu ya, siap Bapak bantu. Ya. Kami ingin mengetahui profil Bapak sedikit. Nah, nama Bapak Jaka SPDM Pendek, benar Pak? Betul. Nah, saat ini Bapak tinggal di mana dan bersama siapa? Oh ya, jadi perlu diketahui, jadi kalau Bapak ya tinggalnya di Rangkas Bitung gitu ya. Alamat di Rangkas Bitung. Kemudian ya selama bertugas ya tinggal di Simpang GSA. Jadi ada perumahan ya. Bapak di sana sendirian ngontrak gitu ya. Dalam rangka melaksanakan tugas selama ya dari mulai Senin sampai dengan hari Jumat gitu. Tuh. Nah, nama istri dan anak Bapak siapa? Oh ya, jadi istri Bapak ya itu namanya Ibu Neng Sairuro SPDI ya, Ibu Neng Sairuro. Nah, kemudian Bapak punya 3 orang anak. Nah, yang 1 orang sudah berumah tangga ya, kemudian yang 2 orang masih kuliah gitu ya. Itu jadi di semester 8 dan di semester 6. Nah, nama orang tua Bapak siapa? Nah, jadi orang tua Bapak itu kan di Ciamis ya. Jadi Bapak istilahnya asalnya itu dari wilayah dari Kabupaten Ciamis ya. Itu Bapak punya orang tua namanya Bapak Mas Duki dan ibu Bapak namanya Ibu Julaiha gitu. Ya. Nah, sedikit kedua-duanya udah pada meninggal ya, karena Bapak anak bungsu. Di seusia ini anak bungsunya almarhum Ibu dan Bapak gitu. Bapak anak keberapa? Nah, Bapak itu anak keempat, anak bungsu. 4 bersaudara ya Pak ya? 4 bersaudara. Sedikit background tentang pendidikan Bapak. Oh ya, kalau Bapak pendidikannya ya dulu di SD Negeri Sukasetia di Ciamis ya. Kemudian tingkat SLTP Bapak masuk Madrasah Sanawiyah. Itu namanya Madrasah Sanawiyah Nusawangi. Itu sekolah swasta ya. Masih di Ciamis ya? Itu di Tasik ya. Nah, kemudian Bapak melanjutkan ke SMA Negeri 2 Tasikmalaya ya. SMA 2 Tasik. Kemudian dari situ Bapak kuliah di dulu disebutnya dengan IKIP Bandung ya, IKIP Bandung pada jurusan pendidikan fisika. Nah, itu Bapak tuh masuk dalam program diploma 3 itu milik pemerintah ya, itu program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang langsung ya manakala udah lulus itu ditugaskan pada waktu itu gitu ya. Nah, kemudian sudah lulus ya program diploma 3 pendidikan fisika ya, kemudian sudah kerja, Bapak udah ke Rangkas Bitung. Nah, jadi di SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Nah, di situ Bapak kuliah lagi
untuk melanjutkan ke jenjang S1 di Universitas Terbuka ya, itu PKBM-nya Bogor, di Bogor ya. Nah, itu jurusannya sama, pendidikan fisika, sehingga begitu keluar sudah punya sarjana pendidikan fisika, sehingga jadilah ya memang guru fisika gitu ya. Kalau di sini dulu Ibu Dini ya, tuh ya. Kemudian dari situ sekitar tahun 2006 Bapak melanjutkan ke S2 ya, pasca sarjana. Nah, itu jurusannya ya itu teknologi pembelajaran gitunya. Itu di Universitas PGRI Adibuana ya, itu swasta gitu ya. Nah, gitu. Nah, saat ini kan Bapak sudah menjadi kepala sekolah di SMA N 1 Wonosalam. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika menjadi kepala sekolah baru di SMA N 1 Wonosalam ini? Jadi awal-awal ya. Jadi sebagai kepala sekolah dimanapun berada ya harus mampu untuk melaksanakan tugas, itu filosofinya gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya Bapak mengidentifikasi ya. Jadi profil SMA Negeri Wonosalam itu seperti apa ya. Bagaimana? Dari sisi jumlah siswanya ya, kemudian latar belakang ya, psikologisnya siswa-siswanya ya, kemudian kulturnya itu Bapak pelajari dengan jumlah siswa yang sangat banyak gitu ya, hampir memang bukan hampir, memang 958 siswa dengan jumlah siswa yang banyak. Kemudian Bapak juga mengidentifikasi ya gimana nih ya, penunjang untuk proses pembelajarannya, sarana prasarananya, daya dukungnya, lingkungannya gitu ya. Nah, titik-titik mana yang sudah menjadi kelebihan dan ikon-ikon di SMA Negeri 1 Wonosalam ini yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Itu satu. Yang kedua, nah kan namanya juga manusia, pasti kan ada sesuatu yang dilebihkan, kelebihannya, ada juga yang perlu harus ditingkatkan. Nah, dalam hal konteks yang ditingkatkan juga Bapak juga sama ya, mengidentifikasi nih Bapak nih yang harus ditingkatkan. Nah, contoh misalkan sekolah ini ya SMA Wonosalam masih terakreditasinya B, berarti kan ada sesuatu yang harus ditingkatkan sehingga akreditasinya menjadi A, satu yang nanti akan sangat berdampak kepada lulusan ya, penerimaan lulusan di perguruan tinggi kuotanya. Satu PR yang harus ditingkatkan. Yang kedua juga SMA Negeri 1 Wonosalam ini memiliki luas lingkungan sekolah, luas tanahnya, kemudian jumlah bangunannya yang juga cukup luas dan banyak. Nah, artinya bagaimana ya? Jadi membuat sistem sekolah yang kondusif untuk pembelajaran, sekolah yang sehat ya. Nah, sehingga ikon Bapak ya begitu mengidentifikasi ya kondisional lingkungannya, maka harus lebih menekankan lagi kepada model sekolah sehat. Nah, itu ya harus jadi titik.
Harus ditekankan lagi ya Pak harus ya. ditekankan lagi untuk melihat model sekolah sehat, sehingga dari sisi model sekolah sehat itu, nah, nanti daya dukung yang kita perkuat gitu ya, yang nantinya manakala misalkan itu ada relevansi. Kalau sekolahnya sebagai sekolah sehat, sekolah kondusif, sekolah aman, sekolah nyaman, sekolah yang anti bullying, ya, sekolah yang anti kekerasan, ya pasti prestasinya juga akan meningkat. Ya, indikatornya ya yaitu nanti pencapaian pada itu lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah, apa OSN, O2SN, FL2SN, ya tentu harus ada pencapaian-pencapaian yang lebih meningkat lagi gitu ya. Terus gitu ya, kita berupaya. Nah, termasuk juga keterkaitan dengan peningkatan rapot pendidikannya gitu ya. Ya, peningkatan literasi, numerasi, kemudian eh, iklim kebinekaan, kultur sekolahnya, karakternya dan sebagainya. Ya terus kita diperbaiki, ditingkatkan. Ya, memang karena manusia itu kan penuh dengan dinamika dan tidak cukup istilahnya merasa artinya satu harus merasa bahwa diri kita ini sebagai orang yang masih banyak kekurangan, istilahnya cukup ini mah jangan jumbawa baru dapat prestasi segini udah kayak selesai gitu kan, padahal kita masih banyak hal-hal yang gini kan, dengan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Walaupun di sisi lain banyak juga potensi-potensi yang sudah nampak gitu ya, yang terus harus digali dari sisi kelebihan-kelebihan yang ada di SMA Negeri 1 Wonosalam ini. Gitu kan gitu tak? Iya. Enggak. Nah, apa harapan Bapak untuk para peserta didik dan seluruh warga di SMA N 1 Wonosalam ini? Nah, satu harapan Bapak bahwa ya dalam rangka menggapai cita-cita sekolah itu harus memiliki komitmen atas kesepakatan yang dibangun. Kesepakatan yang dibangun ini adalah kesepakatan ya untuk meningkatkan SMA Negeri 1 Wonosalam ini, sehingga orientasinya adalah berbasis mutu begitu ya. Itu jadi semuanya ada indikator-indikator pencapaiannya. Nah, gitu. Itu harapannya. Jadi berangkat dari kekompakan, kebersamaan ya. Nah, kekontinuan gitu. Itu yang harus kita tanamkan secara bersama-sama gitu ya. Jadi suatu sistem itu akan maju manakala satu sistem dengan sistem yang lainnya itu ada sebuah kolaborasi ya, kolaborasi yang memadai gitu ya, kolaborasi yang betul-betul terbangun, melangkah bersama, melangkah bersama ya, untuk jadi ada istilah kan sesuai dengan semboyan dari SMA itu kan, maju bersama, hebat semua ya gitu kan. Jadi manakala semua orang harus punya cita-cita untuk maju, walaupun mungkin beda-beda ya. Ada seperti ini anak-anakku yang di bidang jurnalis hebat ya, ada ekstrakurikuler yang lainnya juga hebat-hebat gitu kan. Itu yang menjadi harapan sekolah, sehingga nantinya puncaknya akan membawa nama baik sekolah begitu. Bukan cerita jeleknya yang sering diobrolkan, tetapi yang sering diobrolkannya itu adalah cerita bagus-bagusnya begitu ya, karena memang itu realitanya. Oke, gitu. Nah,
karakter seperti apa yang akan Bapak tanamkan terhadap para peserta didik agar menjadikan sekolah ini itu lebih bermutu, Pak? Karakter yang akan dibangun adalah yang selalu kata kuncinya adalah disiplin. Mulai dari disiplin itu maknanya luas ya, disiplin waktu, kemudian ya disiplin belajar ya, kemudian disiplin berkegiatan gitu ya. Manakala misalkan kita udah merasa nyaman dengan disiplin segalanya, manakala ada kegiatan-kegiatan yang lainnya tidak merasa terpaksa karena udah nyaman gitu. Kayak kita sholat, seolah-olah kan mendisiplinkan diri untuk sholat, apapun yang kendalanya dan sebagainya nyaman aja maksudnya sholat. Ya, ibaratnya kan gitu. Jadi startnya itu dari mulai dengan kata disiplin gitu. Oke. Nah, apa yang Bapak lihat mengenai perbedaan antara sekolah yang baru dan sekolah yang sebelumnya? Ya. Masing-masing sekolah ya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu substansinya kan semacam itu. Nah, jadi kekurangan yang ada kita tingkatkan ya. Nah, kelebihan yang sudah ada ya kita pertahankan dan kita terus tingkatkan, substansinya begitu. Jadi nggak bisa sekolah yang satu disamakan dengan sekolah yang lain, nggak bisa karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda, tetapi ujungnya adalah memiliki standar yang sama gitu. Oke. Nah, pesan khusus untuk para dewan guru dan para peserta didik di SMA N 1 Salam ini. Pesan khususnya adalah disiplin, kompak, kebersamaan. Disiplin, kompak, dan kebersamaan. Kebersamaan. Gitu. Nah, kami kan dari Eskul Jurnalis ya Pak ya. Jurnalis. Nah, apakah Bapak akan mendukung kegiatan kami di Eskul Jurnalis ini? Sangatlah ya, karena zaman sekarang yang namanya dengan media informasi itu sangat dibutuhkan begitu ya. Nah, juga nantinya kan mudah-mudahan nih dari anak-anak jurnalis ini ke depan ya bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahannya, mengambil jurusan jurnalistik karena udah dibekali modal-modalnya ya. Nah, modal-modalnya udah dibekali sehingga begitu udah beres kuliah di jurnalistik menjadi jurnalis yang handal, bukan yang ecek-ecek gitu kan gitu. Yeah. Nah, Bapak punya media sosial seperti IG, TikTok, YouTube, Pak? Ya, karena Bapak mah apa ya bisa dikatakan kalau dikatakan jadul sama sekali tidak ya gitu. Tapi kalau Bapak mencoba untuk menyesuaikan belajar dengan kondisi ya melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Cuma kalau dalam bermedsos jujur Bapak tidak begitu banyak gitu ya. Tapi kalau produk-produk untuk bisa dimasukkan ke medsos ya insya Allah begitu ya. Nah gitu sedikit-sedikit ada gitu ya, tapi Bapak tidak fokuskan misalkan nih TikTokan ya, nah, gitu ya, karena mungkin tiap faktor usia lah gitu ya, gitu. Tapi kalau jadul-jadul banget enggak sih, gitu. Kalau jadul-jadul banget enggak. Gitu. Kalau misalnya Bapak mempunyai media sosial seperti IG, TikTok, YouTube, FB, Bapak boleh follow media sosial jurnalistik Pak. Siap. Nanti di situ tercantum banyak berita-berita dari jurnalis, setiap kegiatan juga dicantumkan di sana. Ya, oke. Terima kasih, luar biasa, hebat. Nah,
pesan khusus untuk kami nih Pak, Eskul Jurnalistik Bajas Semawan. Ya, pesan khusus adalah maju terus, informasinya yang objektif, ya. Jangan menginformasikan yang tanpa fakta dan data, sebab itu adalah namanya hoax. Ya, sebab nanti manakala memberitakan hoax dan sebagainya, maka nanti akan terbentur dengan undang-undang ITE. Baik. Gitu ya. Pak. Nah, itu. Jadi data itu harus yang disampaikan itu harus data fakta, harus mengandung nilai-nilai kebenaran. Jangan sampai ada yang diberitakannya itu fitnah, begitu ya. Iya, Pak. Kemudian mendawankan orang lain, kan gitu ya. Nah, belum dalam wilayah seperti itu untuk kita yang masih belajar di jurnalistik. Itu pesan Bapak. Jadi apa yang disajikan itu data, fakta, kebenaran, ya, bukan kebohongan, kan gitunya. Tidak memfitnah, bukan fitnah, kayak gitu ya. Yang adalah lebih menekankannya adalah prinsip belajar berjurnalis, ya, gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya mengakhiri wawancara ini, jurnalistik itu punya jargon, Pak. Kalau Bapak berkenan, boleh mengikuti. Kalau saya bilang jurnalistik Bajas Semawan, Bapak pilih salam, akrab, dan mencerdaskan. Saya, Pak. Oh ya, terima kasih luar biasa. Jurnalistik Bajas Semawan, Salam akrab dan mencerdaskan. Nah, akhir wawancara saya bersama Bapak Jaka SPD MPD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.